Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Politeknik Negeri Bandung, pada kesempatan workshop e-learning Polban kali ini, saya akan memulai penjelasan mengenai e-learning Polban secara umum dengan harapan mudah-mudahan berikutnya Bapak dan Ibu dapat memahami dengan mudah bagaimana cara menggunakan e-learning Polban dalam mengelola pembelajaran Bapak Ibu. Mungkin saya tidak akan panjang lebar mengenai tujuan, jadi yang jelas, eee, nanti diharapkan Bapak Ibu dapat memahami proses keseluruhan proses dalam penggunaan e-learning Polban. Nah, ini yang kita akan bahas terlebih dahulu, yaitu mengenai pembelajaran secara umum, kemudian pembelajaran dengan menggunakan LMS, dan pembelajaran dengan e-learning Polban. Saya ingin mengaitkan saja supaya kita mendapatkan, hubungan yang jelas antara, eee, kegiatan proses belajar mengajar. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam, segitiga pendidikan kita dihadapkan pada 3 faktor utama, yaitu adanya materi, kemudian ada guru, dan ada murid gitu ya. Atau, di sisi kita ada, mata kuliah, ada dosen, ada mahasiswa, kemudian tidak lupa juga ada proses karena untuk memahami, eee materi itu perlu proses pembelajaran dan pengajaran, dan tentunya untuk memulai itu juga ada aturan-aturan. Nah, apa kaitannya dengan LMS? LMS sama saja. Kenapa ada LMS? Karena, beberapa hal berikut ya, LMS bahwa kenapa kita, disebut LMS, karena LMS itu adalah sistem atau komputer yang melakukan organisasi tentang pembelajaran. Nah, isinya apa? Pada dasarnya setiap LMS itu mempunyai 3 poin utama, yaitu bisa melakukan rancangan dan pengelolaan, mata kuliah, kemudian bisa mengelola pengguna, kemudian bisa melakukan monitoring aktivitas dan, progresnya. Nah, isinya sama saja sehingga ini yang kita dikelola. Kalau kita lihat, eee, untuk memenuhi semua tersebut sebetulnya apa yang kita lakukan hanya 4 langkah saja. Yang pertama adalah bagaimana kita mengelola atau mengatur, mata kuliah, kelas kita. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita, dapat menyimpan sumber belajar di LMS. Yang ketiga adalah merencanakan kegiatan belajar. Dan yang terakhir tentunya melakukan monitoring dan penilaian hasil pembelajaran. Nah, 4 langkah itu yang akan kita lakukan selama menggunakan, e-learning Polban. Nah, kalau kita perhatikan saat kita akses e-learning Polban menggunakan alamat i-learning.polban.ac.id, maka akan tampil layar awal seperti ini, yang isinya adalah yang pertama itu untuk login kita bisa menggunakan, username kemudian password, tapi kadang-kadang, username dan password ini bisa saja orang mudah lupa. Oleh karena itu, karena e-learning Polban sudah terintegrasi dengan alamat email Polban, maka Bapak Ibu bisa menggunakan, alternatif yang lain, yaitu melakukan klik pada mode login page, kemudian di sana akan dijumpai, apa namanya, icon Google, sehingga kita bisa, menggunakan akun email Polban kita untuk masuk ke dalam sistem e-learning. Yang berikutnya ada untuk pencarian mata kuliah. Jadi semua mata kuliah yang ada di dalam e-learning Polban kita bisa dicari dari halaman depan ini. Kemudian yang berikutnya adalah, ini adalah kategori mata kuliah yang dikelompokkan di unit-unit jurusan. Kemudian yang berikutnya, kalau kita sudah login, maka akan tampil menu yang berbeda. Nah, tampilan awal itu kita sebut dengan dashboard e-learning Polban. Di paling atas ini ada profil pengguna. Jadi segala sesuatu terkait dengan profil pengguna, itu Bapak dan Ibu bisa akses melalui, profil pengguna ini. Kemudian yang berikutnya ada menu-menu di sebelah kiri, itu yang berkaitan dengan menu-menu yang bisa diakses. Kemudian yang di tengah ini adalah dashboard mata kuliah.
Isinya adalah semua mata kuliah yang Bapak Ibu, ampu atau yang Bapak Ibu ikuti akan tergambarkan di sini. Nah, semuanya kalau Bapak Ibu lihat contoh ya yang saya tampilkan, itu ada gambar, ada nama, gitu ya. Sehingga, kita bisa melihat daftar mata kuliah apa saja yang kita ampu atau kita ikuti. Yang terakhir adalah blok informasi, yang sebelah kanan itu blok informasi. Jadi sebelah kiri itu menu, sebelah tengah itu dashboard isi mata kuliah, sebelah kanan blok informasi. Nah, kalau kita masuk lebih jauh lagi ke dalam mata kuliah, maka tampilannya akan berbeda berbeda lagi, tetapi mempunyai pola yang sama. Ya, kalau saya tidak akan bahas lagi tentang profil, tapi menu yang sebelah kiri itu tetap tetap menu. Jadi kolom sebelah kiri selalu berisi menu, tetapi lebih khusus lagi karena ini berkaitan dengan mata kuliah, maka isinya adalah menu atau menu-menu administrasi. Nah, menu administrasi ini juga bisa diakses dari, icon gear icon di sebelah kanan atas, itu juga mewakili, administration menu. Kenapa, Bapak Ibu harus tahu di sini administration menu, karena seperti yang kita sudah bahas di sebelumnya bahwa proses belajar mengajar itu pasti ada aturan. Semua aturan-aturan itu, akan dimunculkan dalam administration menu. Misalnya saya punya aktivitas, diskusi forum, maka akan muncul juga di sini ada forum admin ad eee, fo forum, form administration. Kalau ini ada course administration, nanti ada forum administration. Kalau kita klik lagi file, mungkin nanti ada, file administration. Kalau kita masuk ke, apa namanya, aktivitas yang lain, semua akan ada menu-menunya di sebelah kiri. Dan itu juga bisa diakses dari, gear icon yang ada di sebelah kanan atas. Nah, yang di tengah itu adalah isi mata kuliah atau di sini disebut juga course page. Jadi semua, informasi tentang isi mata kuliah yang ada di e-learning Polban itu ada di kolom tengah ini. Dan yang kolom-kolom, paling kanan itu adalah blok informasi. Semua berisi blok informasi. Bapak Ibu bisa, nanti memasukkan blok-blok yang diperlukan untuk ditampilkan di sebelah kanan ini. Nah, yang penting lagi bahwa sebagai dosen pengelola mata kuliah, maka untuk bisa mengelola atau melakukan editing, syaratnya adalah mengaktifkan tombol yang ini, ya. Jika tombolnya berbunyi Turn Editing On berarti, dia mode normal. Jadi kalau kita klik yang Turn Editing On, maka dia akan menjadi mode edit dan tombol ini akan menjadi Turn Editing Off untuk mematikan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa sebetulnya perintah-perintah yang ada di e-learning Polban itu ada keterulangan informasi. Artinya seperti banyak gitu ya, kadang-kadang membingungkan, orang baru melihat kok menunya banyak sekali. Tetapi sebetulnya semua, menu-menu terkait dengan, sesuatu hal yang terulang. Contoh misalnya aturan-aturan seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa, dalam proses itu selalu ada aturan-aturan. Maka, aturan-aturan itu nanti akan sama semuanya. Jadi semua bagian e-learning itu selalu ada pengaturan atau setting. Nah, pengaturannya itu selalu posisinya ada di menu sebelah kiri, itu administration, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa semua ada administration-nya. Nanti akan muncul course administration, akan muncul assignment administration, akan muncul quiz administration, dan seterusnya. Atau bisa diwakili oleh gear icon di sebelah kanan atas. Nah, bahkan pada saat kita masuk ke mode edit, setiap, sumber sumber belajar dan aktivitas belajar yang kita sudah masukkan ke dalam, apa namanya, eee, isi mata kuliah kita, itu akan muncul juga menu edit, yang di dalamnya juga ada edit setting. Nah, semua aturan-aturan itu jika jika memerlukan informasi, itu akan dilakukan oleh namanya text editor. Nah, text editor ini penting Bapak Ibu pahami karena hampir semua aturan-aturan yang ada di e-learning Polban, itu menggunakan text editor ini. Nah, text editor biasanya itu hanya menampilkan yang baris atas aja, yang baris atas ini. Nah, untuk menampilkan yang lain-lain ini, Bapak Ibu bisa klik tombol yang di sebelah kiri ini,
itu memunculkan more atau advanced menu seperti yang di bawah ini, sehingga akan muncul semua menu-menu tersebut. Nah, yang berikutnya yang, saya akan tunjukkan adalah yang blank kanan ini adalah HTML code. Ini ada sebuah, apa namanya, icon yang mengubah menjadi, tulisan itu menjadi sebuah kode HTML. Saya tidak akan bahas ini, Bapak Ibu tidak harus khawatir dengan ini karena nanti, ini hanya diperlukan, sewaktu-waktu saja atau bahkan tidak digunakan juga tidak masalah. Nah, yang lain-lain seperti misalnya kita akan memasukkan, apa namanya, video conference dengan Microsoft Teams, itu juga adanya di text editor. Kemudian kita bisa juga memasukkan gambar, bisa memasukkan, video, ya. Kemudian kita juga bisa melakukan recording, rekaman, baik audio maupun video. Cuman karena rekaman ini langsung, dari sistem juga sudah dibatasi tidak terlalu lama, ini rekaman yang singkat sekitar 2 menit, gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah yang interaktif konten atau yang dikenal dengan H5P. Nah, ada lagi yang sifatnya sama jika aktivitas di dalam pembelajaran e-learning itu memerlukan unggah file, maka pengunggahan file itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yang paling mudah sebetulnya adalah drag and drop. Ini bisa mudah bisa enggak tergantung kebiasaan saja, gitu ya. Kalau saya akan lebih mudah jadi, eee, bra file explorer-nya diperkecil, kemudian setelah itu, kita buka lagi e-learning dan kembali lagi ke Explorer, kita cari file yang akan kita masukkan, kemudian di-drag and drop, dipegang, di-drag, kemudian di-drop di bagian ini, kotak ini. Sehingga kita bisa memasukkan, fasilitas. Nah, yang drag and drop ini sangat, diperlukan sekali karena nanti beberapa, cara untuk memasukkan, materi pembelajaran kita lakukan dengan menggunakan drag and drop, ya. Kemudian bisa juga dengan file-file picker kalau Bapak Ibu terbiasa dengan menggunakan klik, sana klik sini maka bisa dengan menggunakan file picker. Jadi diklik yang tombol ini nanti akan muncul, menu seperti ini, kemudian Bapak Ibu bisa upload file, bisa bisa pilih file yang ada di komputer, kemudian dimasukkan, di-upload, gitu ya. Atau yang terakhir bisa juga melalui repository. Kalau Bapak Ibu mempunyai, Google Drive atau Microsoft OneDrive, bisa juga, diambil, ke dalam sistem ini. Contoh misalnya Bapak Ibu sudah mempunyai, kelas di Google Classroom, biasanya Google Classroom itu selalu disimpan di Google Drive, sehingga jika Bapak Ibu menggunakan Google Drive, maka apapun yang ada di Google Classroom juga bisa diambil ke dalam, sistem e-learning Polban. Nah, ini keterangan yang umumnya. Jadi setiap kegiatan, apa namanya, aktivitas yang kita akan kelola di e-learning Polban itu selalu hampir sama, ya. Aturan-aturan umumnya seperti pasti ada nama, pasti ada deskripsi, kemudian ada, yang bersifat, umum ya, common model setting, itu, bagaimana, apa aktivitas itu ditampilkan atau tidak, kemudian ada grup atau tidak. Kemudian restrict access digunakan untuk membatasi akses. Ini juga, apa namanya, hampir semua, ada restrict access. Kemudian activity completion, penting di LMS itu adalah, seperti yang tadi ada monitoring perkembangan atau progres, maka bagaimana bisa mengatur progres kalau tidak ada, apa namanya, tanda-tanda bahwa dia sudah komplit. Nah, yang jadi masalah adalah di, apa namanya, di completion ini secara default itu manual. Nah, kalau, kita tidak inginkan ada completion, maka kita sebaiknya pilih do not show, atau kalau misalnya kita menginginkan, dia ada kondisi tertentu yang membuat dia komplit, maka sebaiknya anjurannya adalah menggunakan yang ini, when condition are met, atau ketika, kondisi yang kita tetapkan itu dipenuhi, gitu ya. Nah, aturan-aturan khusus, yang sesuai keperluan, contoh saja ini ya, aturan-aturan ini misalnya file. File itu sebetulnya cuma ada yang kita perlukan adalah konten, walaupun nanti ada yang lain-lain mungkin, kita bisa lewati kalau tidak diperlukan. Misalnya assignment, tugas itu jelas perlu, waktu kapan mulainya, kapan berakhirnya, gitu ya. Terus jenisnya apa, bagaimana penilaian karena bisa dinilai.
Begitu juga kuis, kuis penting juga ada waktu mulai kapan, berakhir kapan, lamanya berapa, waktu, kemudian, penilaian, kalau perlu juga pengamanan, sistem pengamanan. Nah, semua itu sebetulnya, bisa dipelajari dengan mudah karena, setiap aturan nanti akan ada help system, ada tanda tanya seperti ini yang bisa diklik, akan memunculkan informasi contoh seperti ini, saya klik di sini ada informasi, "Students can only, start their attempt after the open time," dan seterusnya gitu ya. Bahkan kita bisa, mengakses help yang lebih jauh. Nah ini, yang terakhir adalah tentang rutinitas pembuatan, apa namanya, aktivitas ya atau sumber belajar di e-learning. Jadi setiap kali melakukan, editing itu selalu harus turn editing on, harus dipilih yang ini. Kemudian yang ini itu bisa diakses dari mana? Bisa dari icon ini, bisa juga dari course administration kemudian turn editing on. Nah, apa yang rutinitas yang dilakukan di dalam e-learning yang pertama adalah membuat. Jadi, saya akan membuat misalnya saya membuat satu kegiatan, namanya tugas assignment. Saya buat. Setelah saya buat kemudian diatur-atur gitu ya, diatur-atur kemudian, eee, aturannya kita aplikasikan di setting, aturannya sudah sesuai dengan yang kita inginkan semua, baik yang khusus maupun yang umum. Setelah itu diduplikat, jadi nggak perlu kita buat setiap kali buat lagi, karena apa? Kalau kita buat baru lagi maka settingannya kosong. Oleh karena itu, idenya begitu, kita membuat satu, kemudian lakukan setting, kemudian duplikasi. Setelah duplikasi baru diedit, selesai, gitu ya. Edit sesuai dengan keperluan. Contoh misalnya ada materi satu, materi modul satu, judulnya apa, kemudian settingnya seperti apa, yang materi yang kedua kita ingin sama, ya tinggal diduplikat, kemudian diduplikat tinggal diedit, yang diedit apa, hanya namanya aja, nama, kemudian dipindahkan ke tempat yang lain, gitu. Ini rutinitas yang dilakukan di learning. Nah, karena banyak, kesamaan atau rutinitas rutinitas yang dikerjakan, maka, berikutnya untuk, Bapak Ibu dosen yang akan memulai menggunakan e-learning, maka tidak lagi, mulai dari nol, tetapi sudah disediakan, template. Ini adalah gambaran template-nya bahwa template nanti akan tampilannya seperti ini yang sudah diisi 12 topik pembelajaran, atau apa ya, topik itu bagi bahan kajian lah ya, mudahnya. Kemudian ada 6 topik praktikum atau project atau tugas besar yang dikelompokkan, karena mungkin masih ada mata kuliah yang menjadi satu antara, materi dan praktikum. Nah yang, terakhir ada 2 evaluasi karena kita punya UTS dan UAS. Nah yang lain juga yang diatur di template ini adalah grading. Grading, grading itu penilaian, penilaian itu sudah diisi dengan informasi nilai-nilai yang biasa dimasukkan pada saat, tengah semester atau akhir semester, yaitu TS, praktikum ETS, layanan ETS, UAS, praktikum EAS, dan layanan EAS. Nah, penilaian ini rencananya akan diintegrasikan, dengan laman dosen Polban. Mudah-mudahan di tengah semester berikutnya kita sudah bisa mengintegrasikan dengan bisa memasukkan nilai-nilai yang ada di e-learning Polban dengan mudah ke dalam laman dosen Polban. Ini adalah gambaran umum nanti yang sudah diberikan, tampilan dari materi yang ada di e-learning Polban adalah seperti ini. Nah, formatnya adalah button. Kenapa diambil button? Biasanya pada saat, yang umum yang sudah memulai e-learning Polban, terdahulu itu formatnya ditampilkan semua dari, A sampai Z gitu ya, dari materi topik satu sampai 10 dilampirkan, di-scroll ke bawah sehingga pada saat orang mulai membuka pertama kali e-learning itu selalu dibuka semua sumber. Dengan begitu maka, kekurangannya sehingga, pengguna itu tanpa disadari itu mengakses banyak data. Ya oleh karena itu, di template ini itu dianjurkan menggunakan, atau diawali dengan, apa namanya, jenisnya adalah button format, walaupun Bapak Ibu bisa ganti dengan tipe yang lain gitu ya. Button format enak, menurut saya lebih mudah karena sudah dibagi-bagi misalnya
topik 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus ya, kemudian jika masih ada mata kuliah yang, teori dan praktek, maka praktikum juga bisa ada praktikum 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, evaluasi jelas ada 2, UTS dan UAS, gitu ya. Nah, ini deskripsi mata kuliahnya juga sudah dibuat sama, tinggal diganti saja namanya apa, Bapak Ibu kalau punya slogan, tentang mata kuliahnya boleh, kalau tidak juga bisa diisi informasi apa yang lain. Kemudian gambarnya juga bisa diubah. Kemudian yang berikutnya adalah attendance. Jadi sudah disediakan satu aktivitas attendance atau daftar hadir. Seperti biasanya kalau kita melakukan perkuliahan diawali dengan absen, maka ini juga begitu. Jadi, nanti dilakukan jadwal, perkuliahan di attendance. Kemudian yang berikutnya adalah ini judul topik, deskripsi topik itu warnanya nanti biru, jadi nanti yang praktikum dan lain warnanya berbeda. Ini deskripsinya. Kemudian ini contoh materi video, ini adalah sumber belajar, bisa file, bisa tampilkan yang lain-lain, bisa nanti suara, ya, dan aktivitas belajar yang ini. Kemudian ini, di atas ada completion progress, jadi apa saja yang akan dijadikan acuan bahwa mahasiswa itu sudah komplit, dalam mengikuti mata kuliah kita. Berapa persennya kita bisa lihat dari completion progress ini. Dan mahasiswa pun akan, ditampilkan ini, apa yang sudah mereka capai, apa yang belum, mereka lakukan sehingga, diharapkan mahasiswa tidak ada yang terlewat ya, semua yang dia anggap sebagai progress completion ya, maka tadi ada activity completion itu penting karena ini. Baik, terima kasih. Setelah ini saya akan, demokan, mmm, secara umum tentang e-learning Polban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.